Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting yang berjudul info penting untuk semua guru, cek validasi data di server Kemendikbud, karena tentunya terkait nantinya dengan data P3K tahun 2022 dan tentunya berkaitan bagi teman-teman guru baik ASN maupun honorer penerima tunjangan profesi guru. Seperti itu ya. Jadi tentunya teman-teman harus mengetahui dan mampu mengecek secara mandiri data validasi Dapodik teman-teman sendiri di servernya Kemendikbudristek. Baik, kita langsung simak saja informasinya. Jadi di sini yang pertama itu teman-teman jangan sampai mengalami data yang seperti ini. Saya ulangi, jangan sampai data individu teman-teman di server Dapodik itu tampilannya seperti ini. Ada tertulis status aktif Dapodik saat ini tidak aktif alias mengundurkan diri. Padahal sebenarnya teman-teman ini masih tercatat di Dapodik, juga masih aktif mengajar dan masih masuk ke dalam database Dapodik Dasmen. Jangan sampai posisi status aktif Dapodik saat ini itu tidak aktif. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi kita lanjut lagi. Mohon maaf kalau ada suara mengganggu. Ini suara dari anak saya yang sedikit travel teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi jangan biarkan data teman-teman seperti ini. Status PTK guru mapel, kemudian status aktif SIM PKB aktif. Ternyata status aktif Dapodik saat ini ternyata tidak aktif. Nah, atau mengundurkan diri. Ini berbahaya sekali, terutama bagi guru yang berstatus non PNS ya, atau guru yang belum jadi P3K. Ini berbahaya sekali teman-teman ya, karena ketika posisi status aktif Dapodik saat ini tidak aktif atau mengundurkan diri, maka secara otomatis teman-teman itu tidak bisa lagi mengikuti P3K 2022 dan tentunya tidak berpeluang lagi mendapatkan tunjangan meskipun sebenarnya teman-teman aktif mengajar di Dapodik, aktif mengajar di sekolah atau sama sekali tidak berhenti mengajar. Ini yang harus teman-teman bisa cermati dan bisa antisipasi mulai dari sekarang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah sekarang kami perlihatkan tampilan yang benar ya, atau tampilan yang bagus sesuai dengan data real yang ada di lapangan. Namun ketika tampilan data teman-teman seperti ini di server Dapodik SIM PKB, anggaplah di sini status PTK guru ya. Ini posisi data admin sendiri, status PTK. Status aktif SIM PKB saat ini aktif. Kemudian status Dapodik saat ini aktif. Nah ini yang dikatakan benar dan bagus, dengan catatan bahwa teman-teman memang aktif mengajar di sekolah dan masih tercatat di Dapodik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau tampilannya seperti ini berarti aman. Nah kemudian teman-teman juga harus mengecek tanggal berapa terakhir operator melakukan sinkronisasi di Dapodik pusat ya. Kalau misalkan ternyata data ini tidak sesuai dengan real time yang ada, maka teman-teman bisa berkoordinasi dengan operator sekolah apabila data teman-teman tampilannya seperti ini. Nah, kalau datanya tampilannya seperti ini tidak aktif atau mengundurkan diri, berarti data teman-teman itu bermasalah. Padahal sebenarnya teman-teman aktif ya. Padahal sebenarnya teman-teman aktif mengajar. Itu yang kami takutkan sih sebenarnya teman-teman ya. Baik, kita lanjut lagi terkait ini info penting sekali teman-teman ya. Jangan disepelekan informasi data seperti ini. Nah, ini data yang aman juga. Di sini nomor peserta UKG ada, nomor NUPTK valid, nicknya juga valid, kemudian Satmingkal atau sekolah induk, MPS-nya semua valid, dan di sini yang terakhir teman-teman cek terkoneksi. Caranya mengecek bagaimana? Teman-teman silahkan browsing saja di Google, ketikkan data GTK. Saya ulangi, browsing di Google, kemudian teman-teman ketikkan data GTK, teman-teman bisa mengeceknya. Kemudian kita lanjut lagi ke informasi yang penting lainnya di sini teman-teman ya. Terkait info tunjangan guru, baik ini yang masih berstatus honorer atau berstatus ASN, itu untuk hari ini ada penarikan data terbaru teman-teman ya.
untuk hari ini ada penarikan data terbaru yang secara otomatis ini menjadi kabar gembira bagi teman-teman guru yang selama beberapa hari yang lalu itu data sertifikasinya bermasalah atau tidak valid. Nah, sekarang silakan teman-teman cek kembali info GTK. Insya Allah ketika inputan data dari operator sekolah itu valid dan tidak ada masalah, maka otomatis harusnya data status tunjangan teman-teman tampilannya seharusnya seperti ini. Status validasi tunjangan profesi valid, menunggu verifikasi dinas. Data sudah valid, menunggu admin tunjangan dinas pendidikan sesuai jenjang untuk mengajukan usulan penerbitan SKTP. Nah, jika dalam 1 bulan belum juga diajukan SKTP, konsultasikan dengan admin tunjangan di dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Seperti itu. Nah, ketika tampilan data individu GTK teman-teman seperti ini, maka kita sisa menunggu sampai operator dinas mengajukan penerbitan SKTP melalui SIM tunjangan atau SIM Amtum atau aplikasi SIM tunjangan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan bisa melakukan pengecekan. Nah, bagaimana cara mengecek info GTK? Ketikkan saja di Google atau sebentar kami akan buatkan lagi videonya. Ketikkan saja di Google login info GTK. Nah, di situ teman-teman masukkan user dan password yang terkoneksi dengan data Dapodik teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi informasi sedikit. Di sini tampilan info GTK admin tampilannya seperti ini. Berarti alhamdulillah ini sudah aman. Beban mengajar sudah centang ya. Kepegawaian, data kepegawaian juga sudah centang. Kelulusan sertifikasi juga sudah centang hijau. NUPTK centang hijau, usia centang hijau, keaktifan centang hijau, dan kelengkapan data juga sudah centang hijau. Artinya apa teman-teman ya? Artinya kita sisa menunggu SKTP terbit. Ketika SKTP terbit untuk tunjangan profesi baik guru honorer atau PNS, maka secara otomatis sebentar lagi tunjangan profesi akan mendarat ke rekening teman-teman. Dengan catatan SKTP sudah terbit dan realisasi pembayaran juga sudah terbit teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kami akan bagikan sedikit info P3K. Di sini yang terakhir kami bagikan sedikit info GTK teman-teman ya. Nah, di sini ada sebuah sumber dari Instagram. Kami cuma menyampaikan ini rekrutmen P3K guru ini terkait teknis penggajian. Jadi ini kami khususkan untuk teman-teman yang sudah lolos P3K tahap pertama ya. TMT SK Pangkatan P3K tanggal 1 Februari 2022. Apabila SK Pangkatan teman-teman TMT tanggal 1 Februari 2022, berarti SPMT 1 April 2022. Berarti gaji diproses setelah syarat penggajian dipenuhi. Nah, gaji dibayarkan sesuai dengan SPMT yaitu mulai bulan April 2022. Karena syarat penggajian sampai saat ini belum terpenuhi, maka gaji dibayarkan bulan Mei 2022 melalui gaji induk, dan untuk gaji April 2022 akan dibayarkan pada bulan Mei 2022 sebagai gaji susulan. Syarat penggajian dikumpul di pengurus gaji instansi SKPD dan disampaikan ke BPKAD paling lambat tanggal 10 April 2022 untuk proses perekaman dalam SIM gaji dan pencetakan daftar gaji bulan Mei 2022. Tentunya semoga berita ini benar ya, karena kami cuma ambil di Instagram ya, dan mudah-mudahan benar. Baik Bapak Ibu guru, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.